Kalau ditanya aku sejak kapan aku bercita-cita jadi pengacara, sejak aku lihat ibuku menderita. Welcome to podcast Dikamer. Oke, baik ya. Ya, bagaimana kita belajar dulu ya, nggak apa-apa ya. Biar sekalian agak refresh gitu ya. Ini podcastku dibajak ini. Nah, itu terkait masalah ini kan, podcast ini saya terlebih dahulu meminta maaf nih bro. Ya kan, Dibajak, Wak. meminta maaf. Dan saya juga berterima kasih. Kebetulan pada saat ini saya diizinkan untuk duduk di kursi Dika podcast ya, Dikamel podcast ini ya. Jadi bagaimana bro? Untuk hari ini apa kabar? Alhamdulillah sehat, bosku. Sehat. Apakah hari ini menyenangkan? Kurang menyenangkan, tadi gagal meeting. Waduh. Karena orangnya lambat datang, ya aku tinggalkan aja. Aduh. Karena mengejar podcast ini. Karena ada janji sama Pak Direktur Maxim. Berarti dalam artian kalau kita janji harus kita tepatin ya, harus tepat waktu ya, seperti itu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih bro. Untuk saat ini saya ada pertanyaan terkait perjalanan bro hingga bisa jadi pengacara seperti saat ini. Jadi bagaimana? Apakah ready, siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Siap, karena aku percaya kan ketika aku memberikan pandangan atau memberikan kehidupanku sebelum jadi pengacara, aku yakin bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua gitu. Nah, sebetulnya itu yang kita perlukan sebetulnya untuk sebagai junior ini kan. Sudah kutebak. Sudah ditebak. Tahu aja bro, aduh. Oke, bagaimana Dedi, kita coba ya? Ya, coba. Jadi untuk pertanyaan pertama ini bro, jadi ada beberapa ini kan. Pertanyaan pertama ini, semenjak kapan Bapak bercita-cita sebagai pengacara? Apakah mulai dari SD atau memang di saat SD atau SMA? Ini sebenarnya susah untuk diceritakan, tapi ya kalau ditanya aku sejak kapan aku bercita-cita jadi pengacara, sejak aku lihat ibuku menderita. Waduh. Ya, semenjak lihat ibuku menderita, aku di umur di kelas 4 atau 5 SD. Dari situ aku bercita-cita jadi pengacara. Dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD. Ya. Jadi di waktu di kelas 5 SD ini, apakah bro sudah tahu apa artinya pengacara ini? Kalau pada umumnya tahu, tapi pada khusus tidak. Kalau pada umumnya seperti yang aku bilang tadi, aku melihat ibuku tersiksa, aku ingin jadi pengacara. Untuk apa? Memenjarakan orang-orang itu. Oh, berarti dalam artian bro berpikir pada saat itu pengacara ini untuk membela yang benar seperti itu. Oh, oke, baik. Karena merasa orang tua itu teraniaya, bagaimana membalas mereka, ya jadi pengacara lah untuk memenjarakan. Jadi intinya dalam pola pikir anak-anak dulu, pas aku jadi anak-anak dan berpikir jadi pengacara, garis besarnya pengacara ini bisa memenjarakan orang. Oh, seperti itu ya. Kenapa tidak memilih profesi lain, atau polisi kah, atau jadi kejaksaan atau apa gitu yang berkaitan ke sana untuk betul. Hukum ini? Kalau untuk jadi polisi dari diri sendiri sih merasa nggak cocok, karena Nggak cocok di bidang mana itu? kecilnya minta ampun kurusin dan udah merokok. Oh, berarti di bidang fisik atau nggak terpikirkan. Oh, itu nggak untuk nggak memungkinkan ya di bidang fisik seperti itu ya. Jadi polisi lah, gitu.
Padahal kan kalau polisi juga bisa memenjarakan seseorang. Karena aku sadar fisikku nggak cocok jadi polisi. Udah merokok lagi kelas 5 SD. Jadi umumnya kan dulu kita itu umumnya, kamu mau jadi polisi jangan merokok. Oh ya betul. Ya kan? Badanmu besar. Olahraga kan itu pada umumnya. Jadi Karena memang butuh pelatihan terkhusus. jadi aku kecil, badanku kecil, perokok, tukang begadang, itu kelas SD, 5 SD. Jadi nggak ada kemungkinan jadi pengacara, jadi polisi. Berarti yang pada intinya bro ini tahu diri lah gitu ya. Tahu diri gitu ya. Iya betul, tahu diri. Karena nggak mungkin lah jadi polisi. Dan satu hal lagi Apa itu? yang membuat aku nggak berpikir jadi polisi, karena orang tuaku susah. Oh seperti itu. Kalau orang tua aku kaya, kemungkinan walaupun aku perokok, walaupun aku bandel, pasti ada uang. Kenapa bro bilang kayak gitu? Apa mungkin sebagai polisi itu harus butuh biaya yang banyak? Ya, Menurut pandangan bro lah dulu untuk hari ini. ya pasti butuh biaya banyak. Kenapa pudingnya bos? Pudingnya. Iya, kalau olahraga kita nggak puding hancur bos. Ya kan, pudingnya orang tua kita, aduh kita aja putih kangkung, cuman mau makan telur setengah matang. Nah kan kalau kita melihat dari media-media nih, yang miskin juga banyak yang mencapai jadi polisi, bahkan jadi perwira. Bahkan anak tukang ojek juga ada yang jebol ke polisi. Ya, itu 1:10 bos. Berarti 1:1000 itu bos. Makanya karena gini, yang kita lihat itu kan ya satu orang. Setiap ada yang orang kecil jadi orang besar langsung diekspos. Kenapa? Karena jarang. Oh seperti itu ya. Jarang. Kalau orang kaya, orang berada menjadi pembesar, nggak diekspos karena udah biasa, udah banyak kan. Kenapa orang yang kalau dari bawah naik ke atas terekspos? Ya karena jarang. Contoh, jarang di Batam ini air terjun. Tapi kan kalau ada air terjun langsung terekspos. Iya. Coba banyak air terjun nggak terekspos. Nah, itu dia. Berarti intinya ketika seseorang itu sudah viral, tentunya banyak disorot seperti itu ya. Karena nggak biasa. Iya, karena nggak biasa itu ya. Karena nggak biasa. Viral dia kan karena nggak biasa. Ya. Iya. Macam itu pengamen suara bagus. Jarang terekspos juga ya di media-media gitu ya. Berarti sekali terekspos langsung wow gitu viral meledak karena gitu ya. jarang. Iya. Nah ini berikutnya nih bro. Nah untuk ketika bapak sudah bercita-cita sebagai pengacara, apa dan bagaimana persiapan bapak untuk bisa mencapai cita-cita tersebut? Dari awal. Boleh dari awal boleh. Iya, dari awal setelah aku punya cita-cita jadi pengacara, kan itu garis umumnya aku nggak tahu bagaimana tahapannya. Tapi semakin kita dewasa, tamat SMA, bisa kita lihat di media sosial, banyak bisa kita lihat ya koran-koran bagaimana tekniknya jadi pengacara, itu harus sarjana hukum. Pemikiran saya dulu, saya besar, tamat sekolah, pas SD itu ya, tamat sekolah, melamar jadi pengacara. Nggak tahu tahapannya. Setelah kita dewasa, kita tahu tahapannya. Kalau mau jadi pengacara itu kita harus sarjana hukum. Ya, jadi setelah tamat saya SMA, saya merantau ke Batam. Jadi ini nih mulai dari kan tadi kan bronya bilang di semenjak kelas 5 SD itu Iya. bro bercita-cita sebagai pengacara nih. Tentu ya butuh persiapan baik di bidang fisik, baik di bidang materi dan segala macam-macam kan seperti itu. Jadi persiapan apa ini untuk apa yang bro gali di sehari-harinya makanya bisa untuk mencapai ini? Oke. Seperti yang aku bilang tadi, waktu aku SD ingin bercita-cita jadi pengacara,
kan nggak tahu aku tahapannya. Oh iya. Tapi tamat SMA, aku menggali bagaimana sih tahapan-tahapan mau jadi pengacara. Seperti tadi, merantau aku ke Batam. Berarti intinya tahapan-tahapan tersebut bro tahu itu semenjak SMA. Ya, semenjak tamat SMA gitu. Kalau pas SD itu nggak tahu ya jadi pengacara untuk memenjarakan orang. Ya udah, nggak tahu tahapannya. Paling situ aja ya. Situ aja. Sebatas situ aja. Iya. Paling tahu pengacara ya bisa memenjarakan seseorang. Iya. Berarti ketika sudah SMA baru tahu tahapan-tahapan tersebut ya. Iya. Oke. Ini untuk selanjutnya nih bro. Itu kan tadi Bapak sudah mendapat tahapan-tahapan apa saja yang perlu untuk mencapai ini, untuk mencapai pengacara. Tentu Bapak harus kuliah nih, harus mencapai sarjana dulu nih. Nah, ketika Bapak sudah mencapai gelar sarjana tersebut, bagaimana perasaan Bapak waktu itu? Setelah sarjana. Itu kan udah selesai sarjana nih, Iya, udah selesai kuliah lah ini contohnya kan. Udah wisuda lah ya. Kalau S1 itu kan 4 tahun tuh. Berarti habis itu ya wisuda, terus sudah mendapat gelar sarjana lah. Bagaimana perasaan bro saat itu? Oke. Kalau ditanya perasaan, saya sangat bangga. Sangat bangga untuk mencapai menjadi sarjana, karena ini suatu yang aku impikan. Kenapa aku bilang ini sangat susah untuk kurai? Aku harus kerja jadi kurir selama 4 tahun. Tunggu pak. Kenapa bro bilang tadi susah mencapai ini? Di mana celah kesusahannya ini? Iya, celah susahnya di uang lah. Materi gitu ya. Money. Ketika kita kuliah banyak pengeluaran, sedangkan orang tua kita seperti yang aku bilang tadi orang susah. Ya, aku jadi kuliah, wisuda kuliah, tunggu aku nganggur 4 tahun jadi kurir, kumpulin uang. Berarti sebelum kuliah bro Kerja pernah dulu. jadi kurir juga. Kurir dulu Untuk Iya. mengumpulkan dana mau kuliah gitu. Iya betul. Jadi sangat membanggakan bagiku. Mungkin bagi sebanyak orang S1 itu hal yang sepele, biasa saja. Tapi bagiku, karena aku merintisnya, aku kerja keras jadi kurir selama 4 tahun di Batam ini. Ya puji Tuhan, gara-gara itu aku bisa jadi wisuda, sangat membanggakan. Dalam arti perjuangan kita itu ya nggak sia-sia gitu ya. Sia-sia, betul. Berhasil gitu ya. Walaupun kita menahan rasa sakit untuk menempuh Iya. sarjana tersebut. Betul. Dan hasilnya sudah lulus, berarti wah, Wow. sangat bangga sekali ya. Sangat bangga sampai Aduh. meneteskan air mata di situ karena 4 tahun, bos, 4 tahun menunggu jadi kurir. Kenapa sampai meneteskan air mata? Karena tadi Susahnya ini tadi. susahnya untuk meraih. Bayangkan, aku kuliah sambil kerja, jadi kurir. Bayangkan capeknya jadi kurir itu. Kalau kantoran masih enak bos, kena AC. Sambil kerja, maksudnya sambil kerja ini apa dulu bronya kuliah di jam berapa kok bisa sambil bekerja gitu? Khususnya kan aku kan kuliah di Batam nih, di Universitas Batam, Uniba. Jadi kami itu kuliah itu di malam jam 7. Oh di malam? Iya, jam 7 malam sampai jam 11 malam. Dari pagi saya kerja, pulang kantor jam 5, mandi, berangkat buru-buru sampai kampus jam 7. Jadi kampus di tempat saya itu malam. Berarti pada waktu itu maksudnya waktu pada saat itu sangat berharga ya, waktu gitu. Waktu Bapak pas ada sangat berharga ya. Karena memang pagi kerja nih. Kerja Nanti kalau udah sore sekitar jam berapa tuh? Jam 7 ya? jam 7. Masuk kuliah. Tentu 1 jam pun 15 menit pun 5 menit pun tentu berharga kan seperti itu. Sangat berharga. Oh, Karena kejar-kejar waktu. Udah Iya, capek iya. kali badan kita harus kuliah, banyak lagi tugas, begitu. Hari yang merdeka buatku,
hari Sabtu dan Minggu, karena Senin sampai Jumat full kerja dan kuliah. Sabtu Minggu Libur kuliah. Jadi bisalah pacaran. Jadi ini ketika ini kan waktu bapak tadi, waktu bos tadi, waktu bro lah ya. Iya. Waktu bro pada saat kuliah dan sambil kerja itu kan sedikit itu. Bagaimana caranya bro untuk mengatur semua waktu nih biar valid lah biar pekerjaan, biar dapat jadwal ini, dan kapan ada waktunya untuk bergabung sama kawan-kawan kan? Ya, kalau untuk maintenance waktu itu sebenarnya pekerjaanku rutinitas begitu aja. Makanya kalau ditanya aku jalan ini nggak tahu kenapa. Selama aku kuliah, aku kerja langsung kuliah. Udah itu aja waktunya. Jam 8 pulang jam 5, mandi jam 6, berangkat ke kampus, pulang tidur, besok pagi kerja, begitu aja. Waktu pada waktu itu bro fokus kepada dua hal ini aja ya. Iya. Pekerjaan sama kuliah itu gitu. aja. Itu Nggak ada aja. yang lain. Bergaul nggak ada. Selain bergaul sama kawan-kawan kuliah. Oke, baik. Setelah sarjana, kan tentu belum bisa pengacara nih. Nah, langkah apa lagi dan proses apa lagi yang perlu kita lakukan untuk menempuh pengacara tersebut? Oke. Setelah kita wisuda, dinyatakan mendapatkan sarjana hukum kita, SH kita kan. Kalau ingin menjadi pengacara, kita harus mengikuti PKPA, pendidikan. PKPA ini apa? Pendidikan profesi advokat. Pendidikan profesi apa? Ya. Jadi itu kalau saya kemarin pendidikan advokatnya itu di di UIB. Jadi tahapannya itu pertama setelah kita wisuda kita ikut PKPA. Jadi setelah ikut itu nanti kan ada ujiannya tuh. Ujiannya itu kami kemarin kurang lebih waktu kami hampir 2 bulan, 1,5 bulan lah ikut pendidikan itu. Maksudnya setiap Sabtu dan Minggu. Setelah tamat wisuda ikut pendidikan profesi advokat. Setelah kita ikut, kita nanti ada ujian. Disitulah kita ditentukan berhasil atau tidak. Ada teman saya juga tidak lulus, ada yang lulus. Ketika tidak lulus, dia bisa mengikuti lagi. Ketika dia lulus, dia harus mengikuti magang 2 tahun. Oh, berarti masih ada proses magang gitu ya? Iya. Magang ini dalam arti kayak gimana? Magangnya istilahnya gini, kalau kita mau jadi pengacara itu ya kita harus bekerja magangnya maksudnya tempat bekerja kita di kantor pengacara yang sudah 7 tahun jadi pengacara. Nah, jadi kenapa harus 7 tahun? Ya, itu syarat ADRT dari Pradi. Oh, gitu. Syarat dari Pradi gitu ya? Ya, itulah syaratnya. Tempat kita magang itu supaya dia bisa merekomendasikan kita layak atau tidak layaknya jadi pengacara itu advokat yang sudah 7 tahun beracara. Tanpa itu kita tidak akan bisa disumpah oleh pihak pengadilan. Jadi yang berhak untuk merekomendasikan kita mau jadi pengacara itu siapa itu? Tempat kita magang. Tempat kita magang tersebut? Ya. Dia akan mengeluarkan rekomendasi bahwa kita layak. Itu rekomendasinya tersampai ke siapa itu? Ke Pradi? Iya, ke Pradi, ya kan? Baru Pradi meneruskan ke pihak pengadilan. Nah, jadi kan kita disumpah di pengadilan tinggi. Jadi Pradi mewajibkan calon advokat ini harus ikut magang 2 tahun. Ya kan? Dengan orang yang sudah 7 tahun beracara. Setelah itu tempat kita magang bos kita ini akan mengasih rekomendasi kepada Pradi. Ini loh anggotaku layak ini jadi pengacara, sudah magang dia 2 tahun, sudah megang perkara perdata sekian, pidana sekian, jadi sudah layak lah jadi pengacara. Berarti
tempat kita magang merekomendasikan kita harus ada bukti-bukti juga ini. Iya. Harus ada bukti-bukti bahwasanya si orang yang magang tersebut sudah memegang kasus nih. Iya. Sudah menyelesaikan kasus Iya. seperti itu. Sudah ikut serta, tapi dia nggak bisa megang kan, tapi ikut serta. Oh, karena memang masih magang Ya, ya. dia kan belum bisa beracara, tapi Iya. ikut sertalah dalam perkara itu gitu. Jadi dalam kuasa itu ada tulisannya advokat magang. Ada kemarin juga yang magang, dia masuk daftar kuasa, ada tulisannya advokat magang. Tapi dia bisa beracara, bisa duduk di ruang sidang, tapi dia pasif. Yang artinya dia tidak bisa mengeluarkan statement, dia hanya bisa melihat dan mencatat. Sepatah kata pun Tidak bisa. Yang pendamping yang maupun boleh. mempertanyakan gitu. Nggak boleh. Nggak boleh sama. Dia harus pasif, nggak boleh aktif. Hanya duduk aja dia udah, kalau diperbolehkan dia syukur. Kadang ada majelis, mohon maaf tidak boleh. Ya, nggak mungkin kita lawan majelis. Ya betul. Ya kalau diberikan, ya terima kasih. Berarti yang pada intinya sebelum kita masuk ke pengadilan itu ada baiknya kita harus izin dulu gitu ya. Apakah bisa atau tidak gitu, gitu ya. Daripada tengah jalan kita diusir kan malu. Oh ya. Oke baik bro, ini masih banyak nih, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih yang perlu harus dijawab. Apakah minum dulu ya, biar agak fresh. Boleh ya minum ya. Jangan tegang-tegang. Iya. Nah biar agak fresh kan seperti itu kan. Iya. Biar Itu enak, kalau kita biar enak curi ilmunya. Iya. Jangan jempol sekali, jangan ketahuan jadinya hostnya ini kan. Tapi kan hostnya kan udah baru masuk kuliah, jadi kayaknya agak ada ilmu. Oke mantap. Semoga jadi pengacara nanti. Amin. Lanjut apa lagi? Oke baik bro. Jadi udah bisa kita lanjut lagi nih bro. Lanjut. Oke baik, jadi untuk pertanyaan berikutnya nih bro. Nah sekarang kan bapak sudah mencapai nih apa yang bro cita-citakan mulai dari kelas 5 SD sampai sekarang itu sudah tercapai itu ya kan. Jadi bagaimana perasaan bro ketika sudah mencapai pengacara ini? Oke. Bagaimana perasaan ketika aku sudah mencapai titik cita-citaku sejak SD? Iya betul. Sangat bangga. Seorang anak pedagang di pasar ya, bisa jadi seorang pengacara. Sangat bangga. Yang dulu tidak dianggap. Maksudnya tidak dianggap sama siapa nih atau bagaimana nih? Masyarakat luas lah. Masyarakat Karena kan luas. dianggap bandel, dianggap sampah masyarakat. Kalau kita kan remaja-remaja bandel, balap-balapan, mencuri, jambret. Iya. Jadi dianggap sampah. Jadi sangat bangga jadi pengacara. Bangga sekali. Sangat bangga. Tentu memang pasti bangga ya kita. Tapi tunggu, ku potong. Tapi yang mengakibatkan aku jadi pengacara, seperti yang aku ceritakan tadi, ingin memenjarakan orang, tetapi itu tidak terjadi. Karena Nah itu yang perlu saya tanyakan tadi untuk selanjutnya. Ya boleh saya potong dulu. Oke. Kan bapak pada di umur 5 tahun bercita-cita jadi pengacara. Alasannya tadi karena memang ingin memenjarakan seseorang. Kan seperti bukan itu. seseorang, Banyak orang. Nah sekarang kan udah tercapai nih. Apakah rencana kotor bapak yang tadi itu masih dilaksanakan atau bagaimana itu pak? Di garis bawah itu bukan rencana kotor. Kenapa? Itu naluri anak ingin membela orang tuanya. Tak kotor itu memenjarakan orang. Dalam arti kalau memenjarakan seseorang itu apa enggak hal-hal yang buruk gitu? Tidak. Contohnya bapak pukul saya penjarakan bapak, hal buruk. Kamu bisa ada jalur lain, bisa berdamai. Iya betul, berdamai. Tapi luka hati kita kan nggak bisa berdamai. Iya kan? Seperti itu. Berarti Karena negara kita kan negara hukum. Jadi selesaikanlah secara hukum. Jadi nggak, contoh ini pak, contoh ini bos. Ketika bos pukul saya, ya kan?
saya balas lagi bos, pukul bos, belum tentu rasa sakit dan malunya sama. Iya, betul. Belum tentu sama. Jadi biar aja lah yang melakukan kejahatan itu penjara. Saya pukul bos. Berarti kalau saya ambil kesimpulan, memenjarakan itu dalam arti kasih dia pelajaran gitu, biar jangan Berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Oh, seperti itu. Jadi pertanyaan tadi, dieksekusi nggak gitu? Iya, Oh betul. iya. Dieksekusi nggak pada saat ini? Karena ini kan cita-citanya udah tercapai nih. Karena memang dari kelas 5 SD kan bercita-cita pengacara, jadi pengen memenjarakan seseorang. Jadi ini udah tercapai. Apakah itu dieksekusi ya, apa ya, rencananya di waktu kelas 5 SD tadi? Itulah, setelah kita dewasa, setelah kita tahu hukum, setelah kita banyak bergaul, ternyata itu tidak benar. Untuk apa memenjarakan orang yang udah dimaafkan? Sekarang saya tidak dendam lagi kepada orang-orang tersebut. Walaupun saya bisa berbuat apa yang saya inginkan di yang lalu-lalu, tapi saya tidak melakukannya. Kenapa? Saya sudah makin dewasa. Udahlah, lupakanlah semua. Karena hidup saya masih panjang. Nggak mau saya kembali lagi ke masa lalu. Orang tua saya pun sekarang udah bahagia. Jadi tidak ada lagi niat saya untuk memenjarakan orang-orang yang tersebut, sudah tidak ada lagi. Jadi pada saat ini memang bro sudah tidak mau lagi untuk memenjarakan orang tersebut. Apakah dari hati udah betul-betul dimaafkan atau masih hati terluka ini sampai saat ini? Seperti yang aku bilang tadi, susah untuk melupakan. Untuk melupakan Tidak ya, susah. tapi tidak dilupakan, tetapi kita cukup tahu, dan itu nggak kau ambil pusing lagi lah. Biarkanlah mereka berkembang, tidak ada lagi rencana saya memenjarakan orang-orang itu, tidak ada lagi, sudah clear mungkin. Sudah tidak. Berarti dalam arti ya kita berbesar hati gitu Iya, ya. Kita ikhlaskan yang sudah lalu berlalu, yang tentu untuk masa depan biarlah kita capai seperti itu ya bro Karena ya. orang tua saya juga udah bahagia bos. Ya, amin amin.